Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya Muhammad Isdian. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghafal ya. Ya, ini saya akan membagikan penjelasan tentang teknik super memory. Apa itu super memory ya? Super memory adalah teknik menghafal cepat tapi awet. Ya, jadi Anda menghafal dalam waktu singkat, tetapi dalam waktu lama Anda masih bisa mengingat. Ya. Jadi ini disebut dengan super memory. Ya, nanti Anda kalau di mana-mana ketemu super memory Anda sudah tahu ya. Ya, kebanyakan kita merasa kesulitan menghafal, benar ya? Rata-rata masalah kenapa nilai nggak bagus adalah karena males ngafal, susah ngafal. Kalau di UIN sih kayaknya udah ini ya, udah sistemnya nggak lagi ngafal ya, paling ngerjakan tugas kan. Ya lebih inilah, menggunakan memori jangka pendek lah, nggak jangka panjang. Ya tapi waktu saya kuliah dulu, itu hafalan banget ya. Saya harus ngafal textbook. Nah sebenarnya kita itu mampu menyimpan semua yang kita baca. Cuma masalahnya adalah biasanya saking banyaknya pengetahuan informasi yang kita terima, kita itu susah ngingetnya, manggilnya lagi itu. Jadi otak kita itu kalau diibaratkan kata Adam Co seperti perpustakaan besar. Perpustakaan besar. Iya, jadi banyak sekali buku di mana-mana ya. Nah, kita nggak tahu yang kita cari itu ada di mana bukunya. Nah, bingung. Maka saya yakin teman-teman pernah merasakan ya. Misalkan hari ini baca buku nih, tebal kan 200 halaman, tamat. Nah, besoknya pasti udah pada lupa itu. Iya. Jadi yang saya baca menurut Adam Co juga bahwa informasi yang kita dapat hari ini biasanya 80% udah hilang besok hari. 80%, sisa tinggal 20%. Jadi Anda baca buku hari ini ya, itu besok yang masih nyangkut paling sekitar 10% atau 20%. Iya, itu faktanya begitu. Terus gimana supaya ingatnya bisa banyak? 100%. Nah, karena itulah ada cara-cara menghafal. Nah, sistem super memory. Jadi sebenarnya informasi itu ada di kepala kita, tapi numpuk, ya. Terus gimana caranya biar rapi, biar kita bisa ngakses? Nah, ya pertama-tama saya kasih beberapa prinsip super memory ya. Ya, ini beberapa referensi bisa beda, mungkin versi saya beda. Versi Adam Co beda, mungkin versi Tony Buzan beda. Nah, ini versi saya setelah saya baca-baca macam-macam ya. Sampai saat ini referensi saya ada sekitar 80 ya. Dan yang saya udah baca paling baru 10 sih ya. Ya paling nggak udah ngumpulin, saya udah baca judulnya, baca sekilas. Yang saya baca agak intensif bukunya Adam Co, I Am Gifted. Nah, itu Anda bisa cari juga, ada juga di Tokopedia. Jadi sistem di YouTube, ya channel saya. Di YouTube ini baru mau saya upload ya. Ya, pertama-tama sistem super memory. Nomor 1 adalah visualisasi. Visualisasi. Kenapa? Mungkin Anda pernah dengar ya bahwa otak kita itu terbagi dua, otak kiri dan otak kanan. Nah, ini penemuan oleh Roger Sperry. Dan dengan penemuan ini dia mendapat hadiah Nobel. Otak kiri kita itu berbicara dengan bahasa kata-kata, tulisan ya, huruf-huruf, angka, itu otak kiri. Dan otak kiri menyimpan informasi untuk jangka pendek. Karena itu kalau kita baca buku ya, sekilas saja itu masuk ke otak kiri, memori jangka pendek. Sedangkan kalau Anda mau memasukkan ke memori jangka panjang, masukkanlah ke otak kanan.
Apa bahasa otak kanan? Otak kanan menggunakan bahasa pertama visualisasi, gambar. Nah, yang kedua emosi. Yang ketiga melodi, lagu ya. Yang keempat asosiasi, hubungan-hubungan. Nah, itulah kenapa kalau Anda baca novel, biasanya Anda bisa cerita tuh isinya apa aja dari awal sampai akhir. Karena Anda melibatkan emosi dan visualisasi. Bandingkan kalau Anda membaca buku geografi misalkan ya. Nah, pasti selesai Anda baca Anda bingung apa isinya kan? Karena tidak melibatkan emosi dan visualisasi. Artinya apa? Pertama-tama untuk bisa membangkitkan super memory Anda harus menggunakan visualisasi. Sebisa mungkin gunakan visualisasi. Kenapa kita susah menghafal buku? Karena buku itu modelnya sama gitu semua, nggak ada bedanya. Jadi kita nggak bisa bedakan buku matematika atau mungkin buku biologi dengan buku geografi karena isinya gitu-gitu aja, sama. Modelnya baris-baris. Nah, karena itu salah satu solusinya ya adalah menggunakan mind mapping. Ya, bikin mind mapping. Kalau mau tahu lebih banyak tentang mind mapping bisa baca bukunya Tony Buzan ya, Ultimate Book of Mind Map. Bisa juga bukunya Adam Coe itu, I'm Gifted. Ya, bisa juga lihat video saya tentang mind mapping. Tapi belum saya upload ya. Nah, jadi yang pertama visualisasi. Anda bisa menghafal apapun ya yang Anda mau kalau Anda bisa memvisualisasikan menjadi bentuk gambar. Nah, itu. Terus bagaimana kata-kata abstrak? Nah, itu nanti kita bahas nih. Jadi kata-kata yang abstrak itu nanti bisa kita visualisasikan. Bahkan angka juga bisa kita visualisasikan. Nah, maka trik-trik menghafal itu nanti juga termasuk menghafal angka. Mungkin nanti saya bahas di video-video selanjutnya ya. Ini kita membahas cara menghafal kata dulu. Nah, pertama visualisasi ya, kunci pertama visualisasi. Yang kedua adalah asosiasi. Apa yang saya maksud asosiasi? Yaitu menghubungkan. Nah, jadi misalnya saya mengatakan tas, meja, laptop, pulpen, jendela. Kalau saya bacakan sekilas, itu susah dihafal. Tapi kalau kita bikin cerita ya, dihubungkan yang ke satu, kedua, ketiga dan seterusnya, itu jadi lebih gampang. Nah, ini salah satu kuncinya yang kedua, asosiasi, menghubungkan. Dalam mind mapping ya, ini juga terjadi, ini juga digunakan karena kita menghubungkan antara poin satu dengan poin yang lain. Nah, jadi bercabang-cabang itu ya. Nah, yang kedua adalah asosiasi. Yang ketiga adalah kita bisa mengingat cepat, menghafal cepat jika melibatkan sesuatu yang unik, yang beda ya. Karena itu saya kembali ke mind mapping lagi. Mind mapping menjadi sangat efektif karena setiap mind mapping itu beda. Ada yang udah pernah baca tentang mind mapping sini? Pernah bikin ya? Semua pernah ya? Ya, bagus. Ya, itu penting sekali tuh. Saya sangat fanatik banget sama mind mapping. Karena mind mapping salah satu teknik mencatat yang merubah hidup saya ya. Jadi sebelum dan setelah saya mengenal mind mapping, hidup saya berubah lumayan drastis. Yeah. Jadi menghafal nggak lagi menakutkan buat saya karena saya sudah tahu mind mapping itu. Itu saya pertama kali baca buku mind mapping di Gontor ya, di pondok saya di perpustakaan. Nah, dan di situ juga saya baca beberapa buku tentang menghafal. Dan setelah itu semua pelajaran jadi gampang. Iya, cobalah Anda. Tapi kalau di UIN sih nggak terlalu kepake sebenarnya. Cuman mungkin buat pelajaran-pelajaran kayak apa misalkan evaluasi belajar ada ya. Evaluasi belajar, kemudian sejarah bahasa Arab ada? Belum ada. Ya, itu buat pelajaran sejarah
Sejarah itu kalau saya katakan mutlak hafalan itu. Sedikit analisis ya. Itu sangat kepake mind mapping. Ya, jadi waktu saya di kuliah dulu, senior saya dari 7 orang, itu yang naik kelas cuma 2 orang. 5 orang gak naik kelas. Kenapa? Karena pelajarannya hafalan banget. Kita dituntut menghafal sejarah ya. Yang paling berat adalah sejarah Eropa. Karena nama-namanya asing dan pakai bahasa Arab. Jadi hampir semua senior saya jatuh di situ. Ya, itu salah satu penanggulangannya dengan mind mapping ya. Anda bisa cobalah itu. Nah, yang ketiga prinsipnya membuat sesuatu yang unik, yang beda. Jadi setiap mind mapping itu beda. Kan letaknya kan beda-beda kan. Kalau ada yang mau bikin warna-warni juga warnanya beda-beda. Jadi lebih mudah menghafal. Yang keempat adalah warna. Iya, warna. Jadi penelitian di Inggris ya menunjukkan bahwa orang yang belajar menggunakan warna, mencatat menggunakan warna, itu nilainya lebih bagus daripada yang tidak. Ya, jadi kalau bikin mind mapping bagusnya pakai warna. Ya, kalau sekarang kan udah ada softwarenya ya, iMindMap itu yang buatan Tony Buzan. Banyak juga yang lain di App Store ada juga. Ya, yang kelima adalah pengulangan. Ya, pengulangan. Ini sangat kunci banget ya. Apalagi buat ngafal Quran, itu Anda hanya perlu mengulang aja insya Allah hafal. Jadi buat masuk ke otak kanan ada beberapa cara. Cara pertama tadi saya sudah sebutkan dengan visualisasi dan asosiasi. Cara ketiga adalah dengan pengulangan. Jadi kalau Anda ulang, itu nanti pindah tuh dari otak kiri ke otak kanan dan jadi masuk ke memori jangka panjang. Nah, itulah kenapa kita hafal banget kan Al-Fatihah itu kan ya, yang kita baca saat sholat. Kalau buat ngafal Quran, biasanya saya ngulang-ulang aja, nggak pakai mind map, nggak pakai apa. Ya, ngulang-ulang aja paling 1 jam ya, 1 halaman, itu insya Allah masuk. Kalau belum, ya mungkin lagi ada pikiran ya, atau ada maksiat kan, besoknya lanjut lagi hafalin 1 halaman, diulang-ulang. Nah, kalau senior-senior saya di Al-Azhar, untuk bisa menghafal 1 buku itu mereka sampai membaca buku yang sama itu sampai 5-10 kali. Nah, ini salah satu trik orang-orang yang nggak bisa mind mapping ya, baca aja. Tapi kalau saya paling pakai mind mapping 2 kali aja cukup lah ya. Baca sekali, bikin mind mapping, ngafalin mind mapping. Ya. Nah, itu dengan pengulangan. Ya, yang keenam, prinsip yang keenam adalah menggunakan irama lagu. Ya, inilah yang membuat kita hafal banyak lagu kan waktu kita TK ya. Ini lagu Balonku, walaupun nggak pernah disuruh ngafalin, tapi karena pakai nyanyian kan, ya sampai tua kita hafal kan. Bintang Kecil itu pakai lagu. Ya, maka efektif itu, apalagi buat ngajar anak-anak ya. Nah, yang ketujuh itu adalah holistik. Apa itu holistik? Holistik itu melihat secara keseluruhan. Dari kata whole ya. WHOLE, whole. The Whole New World. Itu kan ada lagunya Aladdin ya, film Aladdin. Ya, itu. The new fantastic point of view itu ya. Ya, itu. Ya, apa yang dimaksud dengan holistik? Jadi maksudnya kalau kita menghafal satu bagian, kalau kita hanya menghafal satu bagian dari buku itu lebih sulit daripada kita menghafal seluruh bagian. Anda mungkin punya pengalaman kayak gini ya. Saya waktu di pondok dulu itu paling nggak suka sama pelajaran usul fikih. Nggak suka banget saya karena bahasanya susah ya. Bahasanya susah, udah gitu materinya juga saya kurang nyambung ya. Tapi pas saya kelas 6 itu saya jadi suka. Kenapa? Karena kita belajar udah semuanya. Usul fikih dari kelas 3 sampai kelas 6 ya. Jadi saya bisa melihat gambar keseluruhan. Nah,
Jadi kalau Anda mau menghafal satu judul di buku itu biasanya lebih berat ya. Kalau Anda belum tahu keseluruhannya. Nah, kalau Anda sudah tahu keseluruhannya, gambaran umum ya, itu lebih gampang. Maka biasanya kalau saya udah selesai baca buku, saya bikin mind mapping. Nah, ini tengahnya itu judul bukunya, kemudian bab-babnya, cabang ya, bab 1, kemudian judulnya apa aja. Bab 2 judulnya apa aja. Dan per judul poinnya apa aja. Jadi satu buku bisa kita gabung menjadi satu halaman. Nah, menghafal itu jauh lebih mudah ya, daripada Anda mencoba menghafal daftar isi ya. Atau mungkin Anda mencoba menghafal bukunya langsung, dari bukunya langsung itu jauh lebih sulit ya. Dengan melihat secara keseluruhan ya, dalam satu halaman itu otak Anda akan menangkap jauh lebih cepat. Anda bisa membangkitkan super memori Anda ya. Yaitu 7 prinsip super memori. Saya cukupkan sampai sini ya. Mungkin waktunya juga udah habis ya. Iya. Masih banyak materi saya, mungkin di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya kita bahas tentang cara menghafal kata ya, beberapa teknik menghafal kata.